Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello fellas, my name is Putri Novitasari. I'm student at Pancasakti University Bekasi and my major is English Education. So, in this video, I want to qualify my final exam to the semester from my lecturer Miss Iswandini Agustin from Introduction to Linguistics. So, in this video, I want to share with you and we're gonna learn together about part of speech. Part of speech atau kelas kata adalah a part of speech is one of the 9 type of English words. Part of speech adalah salah satu dari 8 cara kita untuk mengenal kata dalam bahasa Inggris. Ada 8 tipe. Yang pertama ada noun atau kata benda. Yang kedua pronoun, ada kata ganti. Yang ketiga verb, ada kata kerja. Adverb, kata keterangan. Adjective, kata sifat. Conjunction, kata sambung. Introduction, kata seru. And preposition, kata depan. But for this time, we only discuss 4 of the totally. Di diskusi ini kita hanya membahas 4 ya. Jadi kita akan membahas noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, and adjective, kata sifat. Cuma 4 aja. So look at the first of a noun. Kita akan mengenal dulu noun. Jadi sebelum video sebelumnya, aku sudah menjelaskan noun, tapi di sini juga aku akan menjelaskan noun. Noun adalah kata benda, are the name of a person, like Putri, boy, teacher, Mr. Smith, and we have place. Place like house, Indonesia, park, and Asia. And then things, like a chair, pen, bag, flower, and then quality like color, size, happiness, and taste. And then action like celebration, vacation, loss, and exchange. And idea like beauty, loyalty, friendship, and justice. Ya, pada umumnya si noun ini didahului oleh partikel an or a or and, dan juga do ya. Biasanya noun juga dapat berbentuk singular and plural dan konkret atau abstrak ya. Singular atau tunggal biasanya kita menggunakan a or and atau juga one. Singular tunggal, bendanya hanya satu. Dan plural jamak, bendanya lebih dari satu. Biasanya you need add S or ES in behind the noun. Kamu harus menaruh S or ES di belakang noun kamu. Di plural ini, kamu nggak harus menambahkan a or an di depannya ya. Dan concrete. A concrete noun is a noun that you can see, you can hear, you can smell, you can touch, and you can taste. Ya, concrete ini adalah noun yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu dengar, yang bisa kamu hirup aromanya atau kamu rasakan, yang bisa kamu sentuh dan bisa kamu rasakan. Seperti cow, tree, and noise. Ya, and abstract. Abstract is something that you cannot see, hear, smell, touch, and taste. Ya, ini kebalikan dari konkret. Si abstrak ini nggak bisa kamu lihat, nggak bisa kamu dengar, nggak bisa kamu sentuh, nggak bisa kamu cium juga keberadaannya, dan nggak bisa kamu rasakan. Seperti love, beauty, and fear. And then aku akan kasih contoh a noun ya, example of a noun. The teacher brought something foods for the class because all students in the class passes the final exam. Jadi nounnya the teacher, foods, the class, students, the class, and exam. Nah lanjut, kita akan membahas mengenai pronoun atau kata ganti. Replace a noun or another pronoun. Di dalam bahasa Indonesia, kata ganti itu tidak berubah dimanapun posisinya, tetapi beda dengan bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris, kata ganti ini bisa berubah-berubah. Nah, di sini kita punya personal
pronoun, seperti subject pronoun ya, sebagai pengganti orang, tempat, benda secara spesifik. Si subject pronoun dan object pronoun. Subject pronoun ini biasanya terletak di depan. Contohnya, I, you, we, they, she, he, it. Dan kalau object pronoun biasanya terletak setelah predikat. Contohnya, me, you, us, them, him, her, it. Dan kita juga punya indefinitive pronoun sebagai pengganti orang, tempat, atau benda secara umum. Non-specific references. Anyone, anything, nobody, nothing, another, each, any, both, few, many, several, etc. And then kita punya possessive pronoun sebagai kata pengganti benda kepunyaan. Ya, seperti mine, yours, ours, his, hers, and theirs ya. Kita juga punya reflexive pronoun sebagai penekanan independensi aksi. Object pronoun that refer back to the subject. Seperti contoh, myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves. And then kita punya relative pronoun untuk memulai suatu klausa yang mengacu pada kata benda dalam suatu kalimat. Contohnya, that, who, which, whom, what, was, how, whoever, whomever, was. Selanjutnya, kita punya demonstrative pronoun untuk menggantikan orang, tempat, atau benda spesifik. This, that, these, and those. Nah, sekarang kita akan mengenal part of speech yang verb atau kata kerja. Part of speech bentuk ini wajib dalam suatu kalimat untuk menunjukkan apa yang subjek lakukan atau subjek itu sendiri. Ada 3 jenis verb. Yang pertama ada action verb untuk menunjukkan apa yang sedang subjek lakukan, what the subject does, yang dapat berupa aksi fisik atau mental. Contohnya, she eats yogurt every morning. Dan selanjutnya ada linking verb untuk menunjukkan apa suatu objek itu sendiri, what the subject is, dibandingkan apa yang subjek lakukan, what the subject does. To be termasuk dalam linking verb. Selain itu, terdapat juga linking verb yang berguna untuk mengekspresikan 5 indera kita, yang esisnya mempunyai fungsi yang sama dengan to be. Contohnya, Audrey is proud of her achievements. Dan kita juga punya helping verb, muncul dengan verb utama untuk memberikan makna yang lebih jelas. Biasanya dibutuhkan dalam tesis selain simple present atau simple past. Contohnya, have, has, and had. Dan contoh kalimatnya, they have graded us. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam adjective atau kata sifat. Adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun, biasanya terletak sebelum noun atau pronoun. Untuk satu noun atau pronoun dapat juga lebih dari satu adjective. Seperti contoh, old, young, smart, yellow. Contohnya, aku kasih contoh kalimatnya. The young man lives in the old house every day. He rides his yellow bicycle to go to his school, which is full of smart people. So teman-teman, segitu aja penjelasan aku mengenai part of speech. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Kita bisa belajar bersama-sama di dalam video ini. So, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan juga bisa share ke teman-teman kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.